Baiklah teman-teman, kita di sini akan membahas optika cahaya dan sifatnya. Cahaya. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang menjelaskan tentang pengertian cahaya dan apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya dan pengertian alat optik, menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya dan apa saja manfaat dari cahaya dan alat optik dalam kehidupan. Adapun pengertian cahaya. Cahaya adalah energi terbentuk gelombang elektromagnetik yang kaku mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer pada bidang fisika. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Adapun model berkas cahaya, berkas sinar yang mengenai suatu benda dapat dipantulkan, diserap atau diteruskan, seperti refleksi, absorpsi, transmisi. Adapun model berkas cahaya, kita dapat menunjukkan cara cahaya berinteraksi dengan materi melalui diagram sinar. Diagram ini menunjukkan lintasan yang mungkin ditempuh dari sumber atau objek. Pengertian alat optik. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Kata berasal dari optik Latin yang berarti tampilan. Alat optik adalah alat yang berupa benda bening yang digunakan untuk menghasilkan bayangan. Tahukah kamu 6 sifat cahaya? Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kelima, cahaya dapat diuraikan menjadi spektrum warna atau pelangi. Keenam, jika cahaya terhalang benda, maka akan membentuk bayangan. Adapun pengertian pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi bila sinar mengenai bidang datar dan licin. Pemantulan ini dapat terjadi bila kita mengarahkan cahaya pada cermin datar atau permukaan udara yang terang. Berkas cahaya yang dihasilkan akan teratur dan sejajar. Bayangan pada cermin. Pernahkah kamu melihat cermin? Cermin yang mempunyai permukaan licin dan mengkilap. Cermin dapat membentuk bayangan benda yang tampak seperti aslinya karena permukaan cermin menghasilkan pemantulan yang teratur. Dan adapun cermin datar. Pada cermin terlihat bayangan dengan ukuran yang pemantulan dari cermin datar menghasilkan bayangan semu. Cermin cekung. Cermin cekung memiliki bidang pemantulan berupa cekungan. Bagian permukaan depan lebih cekung dibanding bagian pinggirnya. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung yaitu nyata, diperbesar dan tegak. Contoh penerapan cermin cekung yaitu pada bagian lampu senter dan lampu mobil. Adapun macam-macam energi cahaya dan optik. Yang pertama, mata dan kacamata. Mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting. Mata merupakan salah satu panca indera manusia. Mata merupakan indera untuk penglihatan. Tanpa mata kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di dunia ini. Yang kedua ada loop. Loop adalah alat optik berlensa cembung atau lensa positif yang digunakan untuk mengamati atau melihat benda kecil agar tampak besar. Jika kita mengamati objek dengan loop, maka benda harus diletakkan di ruangan satu antara titik pusat lensa loop dengan jarak fokus loop. Yang ketiga ada mikroskop. Mikroskop adalah alat untuk melihat dan mengamati benda dan jasa teknik atau benda yang sangat kecil. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yang masing-masing disebut sebagai lensa tujuan dan lensa okular. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Optik cahaya merupakan cabang fisika yang mempelajari sifat dan perilaku cahaya, termasuk bagaimana cahaya dipantulkan, dibiaskan, diserap, dan difraksikan ketika berinteraksi dengan berbagai medium. Cahaya memiliki sifat dualisme gelombang